Oke, kita sudah menghitung RFV, RAV, dan juga RAH, sudah kita dapatkan semua. Tinggal kita gambarkan. Nah, kita gambarkan dalam penggambaran FBD, Free Body Diagram. Jadi, segala reaksi yang barusan kita dapatkan, kita tinggal masukkan saja. Jadi, setiap batang harus saling berkesinambungan, reaksinya kita masukkan, bebannya kita tampilkan juga biar kita bisa cross-check nanti. Kemudian juga momen bisa kita lihat langsung saja di sini. Karena kita di FBD ini sebenarnya adalah merupakan gaya-gaya dalam yang kita masukkan. Tapi terkadang kita bingungnya di perhitungan momennya. Kenapa langsung ketampil di sini berapa-berapa gitu. Nah, sebenarnya bisa kita pinggirkan dulu atau kita bahas nanti si FBD-nya ini setelah kita bahas SFD, BMD, NFD. Nah, kita biasanya kan membahasnya setelah menghitung reaksi, langsung menghitung SFD, BMD, NFD gitu kan. FBD kan jarang kita hitung gitu, karena sudah terakomodir di sini. Karena apabila kita menghitung, biasanya kita menghitung balok sederhana gitu kan, bukan portal, karena reaksinya juga sudah bisa terlihat simpel gitu saja di beberapa tumpuan gitu, reaksi horizontal, vertikal tinggal dituliskan saja, maka tidak perlu repot-repot kita bikin FBD-nya. Tapi karena ini sebuah portal, sehingga portal itu harus bisa kita cek setiap batangnya itu gaya yang masuk, gaya yang keluar itu berapa. Nah, kita bikin FBD-nya. Kira-kira seperti itu prinsip dasarnya. Nah, sekarang kita bikin FBD-nya sebelum beranjak ke sini. Nah, dalam perhitungan FBD-nya ini sebenarnya plotting dari tadi ya, reaksi yang kita hitung tadi. Nah, kita mulai dari batang A dulu saja. Batang A atau kolom A. Kolom AB. Kolom AB, tadi kita sudah dapatkan RAV sama RA-nya gitu. RAV-nya tinggal dituliskan saja. Tadi kan arahnya ke atas gitu kan, 6,7 kN. Nah, kita tuliskan di sini. Ini batangnya gitu, batang AB. Kemudian kita tuliskan di sini aja, reaksi vertikalnya 6,7 kN. Kemudian RAH-nya kita tuliskan juga 5 kN. Nah, ini adalah reaksi di ujung A. Di titik B, atau di ujung seberangnya, harus ada perlawanan dari si ini. Gitu ya. Jadi ada perlawanan dari si ini. Nah, perlawanannya itu yang merupakan angka-angkanya ini saja. Jadi contohnya di titik A ada reaksi vertikal 6,7 kN, maka di titik B harus ada reaksi 6,7 kN juga, harus seimbang. Arahnya ini ke atas, maka di titik B harus arahnya ke bawah. Itu. Kemudian di titik A ada reaksi horizontal 5 kN ke kiri, maka di titik B harus ada reaksi horizontal arahnya ke kanan 5 kN. Ini harusnya 5 ya, bukan 3 ya. Ini harusnya 5. Sesuai dengan soal, ini harusnya 5. Gitu. Kemudian di batang BD, ini BD, sama. Nah, tadi ada di titik B ya, kita sudah, titik A sudah kita tinjau, titik B sudah kita tinjau. Nah, terusannya titik B di sini kan, titik B di batang ini, gitu kan. Karena
batang ini menumpuk di kolom ini gitu. Nah, di batang BD ini terdiri dari 2 titik ujung, yaitu B sama D. B-nya reaksi vertikalnya nilainya sama dengan ini, 6,7 ini. Yang tadinya di sini arahnya ke bawah, maka di sini arahnya ke atas gitu. Arahnya ke atas 6,7. Kemudian di sini tadi ada reaksi horizontal arahnya ke kanan 5 kN. Maka di titik B ini juga harus ada reaksi horizontal arahnya nilainya 5 kN, tapi arahnya kebalikannya. Yang ini tadi ke kanan, ini jadi ke kiri. Ini ya, ini ke kiri. Seperti itu. Kalau 5 kN yang ini kan diketahui di soal. Kemudian yang di ujung atau titik D sama. Harus kita acu dari batang yang ini dulu. Nah, karena batang BD, ujung D-nya, kemudian ada batang DE gitu, cantilever, ujung D-nya menumpuk di titik D, ujung dari batang atau kolom yang ini. Nah, jadi kita harus meninjau atau mendetailkan reaksi dari batang ini dulu, batang DF. Nah, batang DF, di titik F ada reaksi vertikal tadi kan, RFV 4,3 kN sudah kita hitung, maka di titik D nilainya juga harus sama. Ini bukan 4,3 ya, 6,3 seperti yang kita hitung tadi. Ini salah tulis. 6,3. 6,3 kN. Maka di sini juga 6,3 kN arahnya ke bawah. Kebalikannya saja. Ini ke atas, ini ke bawah. Kemudian batang BD, ujung D-nya, dan batang DE, cantilever ini, batang ujung D-nya juga menumpuk di titik D. Maka yang di titik D batang ini tadi, FD ini, 6,3, harus kita uraikan ke ujung D dari batang BD dan ujung D dari batang DE. Nah, kita lihat dulu. Sebenarnya kita langsung menghitung nilai ini atau mendapatkan nilai ini itu caranya sama juga. Ini sebenarnya ibaratkan adalah balok sederhana gitu kan. Tumpuannya sini jepit gitu. Yang sini juga jepit. Nilainya berapa sih gitu. Nah, kita gampangnya yang ini saja. Yang batang DE. Kalau ini ada 1 kN di sini, maka di sini ada perlawanannya. Nilainya ke atas 1 kN. Gitu. Nah, seperti ini. Sehingga yang sini tadi batang titik D-nya arahnya ke bawah 6,3, yang sini ke atas 1,3, maka ini ke bawah, ini ke atas, maka di sini biar imbang gitu kan, jadinya 5,3. 5,3 ke atas, 1 ke atas, jadinya 6,3 ke atas, udah sama dengan ini, imbang. Udah gitu. Jadi itulah cara membuat atau menjabarkan reaksi-reaksi batang pada diagram FBD. Nah, kalau yang momen-momen ini saya rasa sama juga gitu kan. Nah, kita sekarang langsung saja lah bahas yang momen-momennya itu dari mana. Nah, momen yang 15 kN ini dari 5 kN dikalikan panjangnya ini. Ini ya. Kan RAV gitu kan. Kemudian kan kita pengennya menghitung momen di titik B. Karena kan kita tahu secara teori tadi bahwasanya portal itu di sambungannya yaitu di sini gitu. Di sini adalah sambungan jepit. Ketika sambungannya jepit, maka ada momen gitu ya. Jadi saya pertegas, ketika sambungannya jepit, maka pasti ada momen. Sehingga di titik B ini ada momen dari
batang AB, kemudian di titik B juga ada momen dari batang DE, begitu juga yang lainnya. Nah, caranya tinggal reaksi dikalikan, reaksi dan juga gaya ya, atau beban, tinggal dikalikan jaraknya ke titik yang ada momennya itu berapa, kita tinjau itu. Nah, kalau misalkan kita ingin mengacu batang AB gitu, AB ini kita preteli satu-satu, batang AB gitu. Nah, di sini kan pasti ada momen tuh, karena tadi kan batang B, ujung B pasti ada momen gitu kan, karena sambungannya jepit. Nah, di sini ada momen. Nilainya berapa sih? Nah, tinggal kita kalikan saja reaksi atau beban dikalikan jarak ke titik itu. Yaitu 5 kN, tinggal dikalikan jarak 3 meter. 5 kali 3. Karena ini 5 arahnya ke kiri gitu, kemudian jaraknya ke titik B-nya itu adalah jarak vertikal, maka porosnya di sini maka positif searah jarum jam gitu. Maka plus 5. Nah, kita gambarkan di sini seperti ini. 5 kali 3 kan 15, maka 15 kN. Karena dari 5 kN dikalikan panjang batangnya ini tadi, atau jaraknya dari titik A ke titik B itu 3 meter. 5 kali 3 arahnya ke searah jarum jam, maka kita tuliskan seperti ini. Searah jarum jam 15 kN. Begitu juga yang lainnya nanti kita tinjau yang titik B, yang titik D, yang ini, titik D ini berapa nilainya. Nah, apabila yang titik D sini dari batang FD tidak ada momennya sini, karena tidak ada beban atau gaya atau reaksi yang horizontal sehingga bisa dikalikan jarak ke titik D. Adanya kan reaksi yang vertikal 4,3 kN. Tapi kan tidak bisa dikalikan ke titik D, karena kan harusnya apabila beban atau reaksi vertikal seperti titik F ini 4,3 kN gitu, 6,3 kN ini bukan 4 ya, tapi 6, harus dikalikan jarak horizontalnya. Tapi kan ini tidak ada jarak horizontalnya, karena kan titik D kan searah gitu. Beda kalau misalkan sini ada beban atau reaksi gitu yang horizontal, maka harus dikalikan jarak vertikalnya sehingga bisa ada timbul momen di titik di sini. Seperti itu. Contoh saja pada ini juga ada batang DE. Batang DE-nya kan ini 1 kN. Gitu kan cantilever gitu. Nah, di sini pasti ada momen di titik di sini dari batang sini. Yaitu 1 kali jarak dari titik ini ke titik D yaitu 2 meter, berarti 1 kali 2. Karena ini ke bawah, jaraknya ke sini, maka dia muternya searah jarum jam. Nah, seperti ini kita gambarkan. 1 kali 2, 2. Ini arahnya searah jarum jam. Kira-kira seperti itu. Demikianlah dalam penggambaran FBD-nya. Kemudian setelah kita menggambarkan FBD-nya, kita bisa menggambarkan SFD, BMD, NFD dengan cara yang seperti menggambarkan di balok statis tertentu. Jadi, kita ulas satu-satu saja. Dalam penggambaran SFD, bisa kita mulai dari mana saja. Saya mulai dari kiri saja lah, karena biasanya kita dari kiri. Ada kolom ini ya, ini kan kolom, ini balok, ini kolom gitu kan. Kita mulai dari kolom atau batang AB gitu. Ada reaksi vertikal 6 kN, 6,7 kN. Ada reaksi horizontal 5 kN. Ketika kita gambarkan di SFD, ya kita gambarkan semua. Karena 6,7 kN adalah searah dengan batangnya, maka tidak bisa kita gambarkan di sini. Bisanya yang horizontal seperti ini. Karena harus tegak lurus dengan batangnya yang bisa kita gambarkan di sini. Karena yang 6,7 kan searah dengan batang, jadi kita tidak bisa. 6,7 ini jadinya adalah gaya normal nanti.
Nah, kita gambarkan di NFD. Sedangkan yang 5 kN kita gambarkan di SFD. Gitu. Nah, 5 kN ini arahnya ke kiri gitu kan. Ke kiri kan dalam batang yang vertikal atau tegak ini, ke kiri itu notasinya positif. Negatif. Ini harusnya negatif. Nah, negatif 5 kN ke sana. Jadi ini 0 kan, 0 ke kiri 5 kN negatif. Kemudian dari titik A ke titik B kan tidak ada beban sama sekali gitu kan. Maka ini 5 datar gitu kan. Kemudian di titik B sini ada beban 5 kN ke kanan. Nah, negatif 5, di sini ada beban 5 kN ke kanan, positif gitu kan. Maka minus 5 plus 5. Minus 5, kemudian ditambah 5 sama dengan 0. Nah, pas di 0. Berarti perhitungan kita benar. Kemudian kita beralih ke batang BD. Batang BD ada beban merata 2 kN per meter panjang. Nah, kita tinggal hitung saja. Batang BD ini kan ada reaksi 6,7 kN ke atas. Nah, tinggal digambarkan saja reaksi vertikalnya 6,7 kN ke atas ini nilainya positif gitu kan. Ini positif. Kemudian ini ada beban merata. Beban merata itu harus kita jadikan beban terpusat, yaitu 2 kN per meter panjang dikalikan panjangnya ini adalah 6 meter. Sehingga 6,7 positif 6,7 dikurangi 2 kali 6 meter, 12. Sehingga positif 6,7 dikurangi 12, didapatkan 3,3 negatif. Itu. Kemudian dari titik C ke D kan tidak ada beban atau reaksi apapun, makanya datar. Datar gitu. Kemudian sekarang kita beralih ke batang DE. Batang DE di sini ada reaksi ke atas 1 kN. Jadi ke atas gitu kan, positif. Kemudian datar, nggak ada apa-apa. Kemudian di sini ada beban 1 kN ke bawah. Positif 1, datar, kemudian ada negatif 1, pas 0. Gitu. Kemudian yang batang FD tidak ada apa-apa gitu kan, beban atau reaksi yang arahnya horizontal, yang tegak lurus dengan batangnya, maka kosong. Itu. Kemudian yang BMD kita bisa menghitung dengan cara biasanya, yaitu luasan dari SFD ini yang kita arsir, kita masukkan saja nilainya ke sini gitu, kita gambarkan. Yang perlu diingat bahwa beban merata harus kurvanya parabolik seperti ini. Atau kita bisa tinggal memasukkan dari FBD yang barusan kita gambarkan tadi, yang momen-momen tadi. Seperti ini 15 kN, yang sini juga ada, ini 2 kN, sini juga 2 kN. Tinggal digambarkan saja. Seperti ini. 15, kemudian 2 kN. Nah, yang nilainya ini sebenarnya tinggal reaksi ini saja, 6 kN, ya 6,7 kN ini tinggal dikalikan jarak yang ingin kita tinjau. Apabila ingin meninjau di sini ya, nah, puncaknya di sini misalkan, tinggal reaksi tadi dikalikan jaraknya. Dan juga beban dikalikan jarak yang reaksi, ataupun beban dikalikan jarak ke titik yang kita tinjau. Baik yang ini, atau misalkan kita ingin, ini di sini berapa sih gitu, sama juga.
di sini berapa sih? Sama juga. Reaksi atau beban tinggal dikalikan jarak yang ingin kita ke titik yang ingin kita tinjau itu. Kemudian kita menghitung atau menggambarkan NFD. Tadi sudah sekilas kita bahas. NFD itu reaksi yang searah dengan batang. Di sini yang searah dengan batang, reaksinya hanya ada RAV sama RFV. Ini ya. Nah, tinggal kita gambarkan saja. RAV ke atas gitu kan. Ke atas berarti positif. Ke atas ke sana gitu kan. Atau kita lihat di FBD-nya saja biar lebih mudah. Nah, di sini ini ya. Ini RAV-nya ke atas, di ujung satunya lawannya gitu kan. Ke bawah 6,7 juga. Ketika di sini ke atas, ini ke bawah, maka saling mendekati gitu kan. Kalau mendekati itu namanya tekan. Kalau tekan itu berarti notasinya negatif. Ketekan berarti negatif gitu. Kalau ketarik positif. Ketika negatif atau tekan, kita gambarkan juga di diagramnya negatif. Negatif 6,7. Kalau negatif di sebelah kanan kolom ini. Gitu. Kemudian kita sekarang yang batang FD. Ada reaksi ke atas 6,3 ya, bukan 4,3 tapi 6,3 ke atas. Ini ke atas, maka di sini juga dilawan nilainya sama ke bawah. Ini ke atas, ini ke bawah juga negatif, tekan ya. Maka kita gambarkan juga 6,3 negatif.